Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan tugas proyek struktur data dan algoritma kami, yakni berjudul Algoritma Decision Tree pada tes MBTI, yang beranggotakan Kevin Febrian Widiarta dengan NIM akhir 025, saya Faus Asri Masur Prasetya dengan NIM akhir 074, dan Muhammad Tia Subianto dengan NIM akhir 077. Langsung saja untuk bagian pertama. Baik, yang pertama di sini kami akan membahas pendahuluan. Di sini kami membahas tentang MBTI. Bagi yang tidak tahu, MBTI merupakan Myers-Briggs Type Indicator yang merupakan sebuah tes kepribadian yang dirancang untuk mengetahui tipe-tipe kepribadian seseorang. Dan pada tes MBTI ini menggunakan decision tree atau biasa disebut dengan pohon keputusan. Dan pada MBTI mengkategorikan kepribadian menjadi 16 tipe, di mana tipe-tipe kepribadian itu didapat dari extrovert vs introvert, sensing vs intuition, thinking vs feeling, dan judging vs perceiving. Dan tujuan project kali ini yaitu kita dengan menggunakan decision tree dapat menghasilkan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan tes kepribadian dan mengharapkan untuk lebih dapat mengorganisir dan lebih praktis dalam mengkategorikan kepribadian yang didapat dari tes MBTI. Kemudian selanjutnya terdapat struktur data binary tree yang mana akan memecah menjadi dua cabang, ke kanan maupun ke kiri, yang jika diterapkan pada kode maka akan terdapat pertanyaan seputar tipe kepribadian yang akan dijawab iya atau tidak hingga menuju pada lift yang mana merupakan hasil dari tes MBTI tersebut. Dan untuk algoritmanya sendiri, kami memakai decision tree karena cocok dengan binary decision dari MBTI-nya sendiri. Yakni terdapat 4 dimensi, extrovert or introvert, sensing or intuition, thinking or feeling, judging or perceiving. Dan cabangnya bisa dijawab dengan iya atau tidak. Cocok jadi mempunyai dua cabang terus-menerus sampai live node. Kita memakai decision tree karena memodelkan serangkaian keputusan dan hasil yang mungkin dengan node internal mewakili pertanyaan, node down mewakili hasil MBTI. Baik, yang selanjutnya di sini kami memiliki visualisasi tree-nya. Di sini tree kami memiliki 4 level, di mana yang dimulai dari pertanyaan, apakah Anda lebih berenergi saat berinteraksi dengan banyak orang? Melalui pertanyaan ini kami dapat menentukan apakah orang tersebut introvert atau extrovert. Dan dari pertanyaan-pertanyaan berikut ini dapat menghasilkan 16 lift akhir. Untuk lebih lanjutnya akan kami jelaskan di slide berikutnya. Pertama, yakni fungsi kelas tree node. Kode ini berfungsi untuk membuat tree kosongan agar diisi untuk fungsi-fungsi berikutnya. Jadi, fungsi-fungsi berikutnya akan mengisi tree kosongan yang sudah dibuat dari kelas tree node ini. Selanjutnya terdapat fungsi kelas MBTI tree dan fungsi buat underscore pertanyaan yang mana fungsi ini dibuat untuk menginisialisasi pohon dan juga membuat daftar pertanyaan yang akan ditanyakan kepada si pengguna. Next, di sini kami memiliki fungsi bangun pohon. Fungsi ini digunakan untuk membentuk tree yang akan kita buat, mulai dari root, branch, hingga leaf yang akhir. Dan ini merupakan fungsi bangun pohon dilanjut dari sebelumnya. Yang ini merupakan level keempat untuk membangun pohonnya. Kemudian di sini terdapat fungsi hitung underscore score yang mana digunakan untuk melakukan penghitungan pada dimensi judging and perceiving. Kemudian pada fungsi tentukan hasil underscore scoring underscore node di sini digunakan untuk menentukan 3 angka pertama hasil MBTI. Baik, yang selanjutnya di sini kami memiliki fungsi transversal underscore pohon. Fungsi berikut membantu kami untuk membangun pohon melalui 3 pertanyaan utama, yaitu pertanyaan pada indeks 0, 1, dan 3. Melalui indeks berikut ini dapat menentukan tipe-tipe kepribadian secara utama dan garis besarnya. Dan fungsi utama dari transversal ini yaitu menentukan jalan
yang kita tuju dari mulai parents awal hingga lift yang terakhir. Lalu untuk fungsi tentukan hasil berfungsi untuk menentukan huruf-huruf dari inputan pengguna seperti E atau I. Selanjutnya untuk level kedua S atau N, sensing or intuition, dan level ketiga thinking or feeling, dan level 4 judging or perceiving, yang mana menggunakan scoring. Berbeda dengan level 1, 2, dan 3. Selanjutnya terdapat fungsi hitung underscore score yang mana digunakan untuk menghitung skor mentah setiap 8 kecenderungan kepribadian. Terdapat juga fungsi untuk menentukan tipe kepribadian 4 huruf berdasarkan skor tertinggi. Baik, next, fungsi ambil underscore input underscore jawaban. Pada fungsi kali ini berfungsi untuk memunculkan pertanyaan-pertanyaan dan kita dapat menjawabnya. Untuk jawabannya di sini kita dapat menjawab dengan ya atau y atau iya, dan untuk yang false-nya dapat jawab dengan tidak, no, atau n. Untuk selain jawaban tersebut tidak akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kami. Sekarang yakni fungsi kumpul semua jawaban ialah fungsi untuk mengumpulkan jawaban-jawaban dari user keseluruhannya agar tersimpan. Selanjutnya terdapat fungsi mulai underscore test yang mana fungsi ini berperan sebagai fungsi utama mengatur keseluruhan alur jalannya tes kepribadian dari awal hingga akhir. Yang mana fungsi ini memanggil fungsi-fungsi lain yang lebih spesifik untuk menjalankan setiap tahapan tesnya. Untuk fungsi yang terakhir di sini, kami memiliki fungsi tampilkan underscore info, underscore tipe, dan memulai kode. Fungsi ini bermanfaat untuk memunculkan hasil dari MBTI dari para user yang menggunakan kode kami. Sebagai contoh di sini, kami memunculkan ISTJ, di mana biasanya disebut dengan The Inspector, di mana user tersebut merupakan praktis, bertanggung jawab, dan dapat diandalkan. Begitu juga dengan hasil kepribadian yang lain akan muncul untuk deskripsinya dan poin-poinnya. Dan selanjutnya yakni link GitHub kami bisa di-scan atau kita skip saja. Baik, kita lanjut pada sesi demonstrasi. Kita langsung saja run codingannya. Jadi di sini akan diberikan penjelasan tes MBTI-nya dengan 30 pertanyaan, dijawab dan iya atau tidak. Langsung saja. Langsung nanti kita akan diberikan jawaban hasil tes MBTI-nya. Ya, proses hasil tes MBTI, tipe kepribadian Anda, ISTP, yakni The Virtuoso, praktis, fleksibel, suka mengeksplorasi. Jadi akan di scoring dan dinilai yang banyak. Extrovert atau introvert, sensing or intuition, thinking or feeling, judging or perceiving. Di antara dua-duanya akan diambil skor yang paling besar dan menjadi hasil MBTI-nya. Baik, sekian presentasi dari kami. Kami mohon maaf apabila kami terdapat kesalahan dan banyak ucap yang salah dan tidak enak didengar oleh para audiens. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.